Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita masuk kita ke cybercase selanjutnya ya. Di cybercase selanjutnya itu adalah cybercase ke-18. Ya, oke, ini dia. Di cybercase ke-18 judulnya adalah DNS Zone Transfer EXFR Response. Nah, itu dia judulnya. Secara sederhana, si attacker itu ingin tahu list domain yang bisa diakses yang menjadi konfigurasi. Yang nanti pada tahap selanjutnya informasi itu akan digunakan sebagai serangan lebih lanjut gitu ya. Masih menggunakan tools Wazoo. Oke, ini alertnya, contoh alertnya. Kemudian kita bisa melihat nih attack-nya dari IP ini dan dia terbukti abuse ya di IP abuse DB. Attacker dari IP 34.76.2210.122 melakukan percobaan DNS Zone Transfer (EXFR) ke server dengan tujuan meminta seluruh isi database DNS seperti daftar subdomain dan IP sebagai bagian dari tahap reconnaissance atau pengumpulan informasi awal sebelum serangan lanjutan. Aktivitas ini dilakukan secara otomatis, terlihat dari pengulangan. Umum terjadi sebagai scanning internet dan berdasarkan pengujian sebelumnya yang menunjukkan zone transfer refuse. Percobaan tersebut gagal sehingga tidak ada data DNS yang berhasil diambil. Nah, si DNS zone transfer atau XFR ini apa sih gitu ya? Catatannya gini. DNS Zone Transfer (EXFR) Authoritative Transfer itu adalah suatu mekanisme pada DNS yang digunakan untuk menyalin seluruh isi database domain zone dari satu DNS server ke DNS server lain, biasanya antara primary DNS dan secondary DNS, agar datanya tetap sinkron. Secara normal, ini adalah fitur yang sah untuk replikasi. Tetapi jika tidak dibatasi, pihak luar bisa menyalahgunakan untuk meminta semua record DNS sekaligus, seperti daftar subdomain, IP server, dan struktur jaringan yang seharusnya tidak dipublikasikan, sehingga berisiko membuka informasi sensitif dan membantu attacker dalam tahap reconnaissance sebelum melakukan serangan lebih lanjut. Sederhana gini, misalnya nih, ini kan kita tahu nih kalau domainnya adalah akunetics.com misalnya gitu ya. Nah, ini di balik di selain domain utama ini tuh di bawahnya ada subdomain misalnya eh, login.akunetics.com atau yang lainnya misalnya news.akunetics.com. Misalnya gitu. Nah, kan yang kita tahu cuma domain ini nih. Begitu misalnya kita ngelakuin ping ke sini, kemudian kita ngelakuin DNS nih, DNS zone transfer tadi, ya udah nanti kita bisa tahu tuh ada apa aja domain di balik ini dan ada IP aja bahkan ada IP apa aja di balik domain ini gitu. Nah, informasi itu penting karena jadinya si attacker tahu nih targetnya siapa aja, jadi lebih mengerucut. Dia nggak sporadis gitu ya, karena dia tahu targetnya. Oh, si Akunetics ini punya subdomain ini, punya IP ini dan seterusnya. Nah, bahkan nanti sampai di penghujungnya tuh dia bisa tahu struktur jaringan kalau seandainya subdomain itu memiliki IP yang berbeda-beda. Nanti dia bisa tahu struktur jaringannya. Nah, kita coba lihat ya referensinya di NS Zone Transfer XFR itu. Nih. Nah, apa itu transfer zona DNS atau AXFR? Transfer zona DNS menggunakan protokol AXFR adalah mekanisme paling sederhana untuk mereplikasi catatan DNS di seluruh server DNS untuk menghindari perlunya mengedit informasi di beberapa server DNS. Informasi di satu server dan menggunakan AXFR untuk menyalin informasi ke server lain. Sederhananya gitu ya. Nah, tapi kalau itu nggak dibatasin, artinya setiap orang bisa melakukan itu, ya udah.
bisa dimanfaatkan oleh si attacker gitu ya. Kenapa sih transfer zona DNS ini diperlukan? Ya, DNS itu adalah layanan yang sangat penting ya. Pertama, jika server DNS untuk suatu zona tidak berfungsi dan informasi yang tersimpan dalam cache telah kadaluarsa, domain tersebut tidak dapat diakses oleh semua layanan web, email, dan lainnya. Oleh karena itu, setiap zona harus memiliki setidaknya dua server DNS untuk zona yang lebih penting. Jumlahnya bahkan bisa lebih banyak. Namun, sebuah zona mungkin berukuran besar dan memerlukan perubahan yang sering. Nah, ini dia sinkronisasi ya. Jika Anda mengedit, jika dilakukan edit data zona secara manual di setiap server secara terpisah, itu akan memakan banyak waktu ya. Tujuannya tadi ya, mempercepat ya, untuk ngelakuin sinkronisasi tadi. Kalau yang edit satu-satu, wah lama juga. Kita ngeliat dulu server yang itu, DNS yang itu di DNS di server itu DNS-nya apa, kemudian di server ini kita samain, ya waktunya cukup lama. Nah, itulah fungsi dari AXFR ini. Nah, nah, ini dikasih tahu nih contohnya bagaimana gitu. Misalnya gini, dig plus sort ns zone transfer.me ini adalah domainnya. Nah, dia munculin ini. Sekarang kita dapat memulai permintaan AXFR untuk mendapatkan salinan zona dari server utama. Dig AXFR zone transfer.me at. Nah, ini dia ngedapetin dari sini nih. Oke. Nah, dia dapatkan ternyata di Digi Ninja ini ada pertama ada eh nsztm1.digi.ninja, ada robin.digi.ninja, dan seterusnya nih, ada seterusnya nih, ada banyak berarti. AXFR tidak menawarkan autentikasi sehingga klien manapun dapat meminta server DNS untuk salinan seluruh zona. Ini berarti bahwa kecuali ada semacam perlindungan yang diterapkan, penyerang dapat memperoleh daftar semua host untuk suatu domain yang memberi mereka banyak potensi celah serangan. Untuk mencegah terjadinya serangan ini, kerentanan ini, server DNS harus dikonfigurasi agar hanya mengizinkan transfer zona dari alamat IP terpercaya. Berikut adalah contoh bagaimana hal ini dapat dilakukan pada server DNS bin. Ya, ACL-nya ya, Trusted Name Server. Ini NS2 ya, zone transfer.me, type master file zone slash zone transfer.me, allow transfer trusted name server. Nah, jadi hanya server dengan IP ini yang bisa mengakses seluruh DNS tadi. Itu. Secara sederhana seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah lognya. Dia asalnya dari Belgium. Kalau di Wazoo dia sepertinya masuk dalam kategori informational. Ini klien ke server, permintaannya dari klien ke server. Secara Mitre Attack dia memang masih fase reconnaissance, jadi awal-awal banget ya. JSON tersebut merangkum kejadian di mana attacker dari IP 34.76.220.1122 Belgium mencoba melakukan DNS zone transfer AXFR ke server di port 53 DNS ya untuk mengumpulkan seluruh record DNS. Aktivitas ini dicatat sebagai alert dengan tingkat informational. Dilakukan dari klien ke server terjadi sebanyak 15 kali nih times dan dikategorikan dalam Mitre sebagai reconnaissance dengan teknik ini. Sementara deskripsinya menegaskan bahwa ini merupakan upaya pengumpulan informasi awal atau reconnaissance sebelum serangan lebih lanjut. Kita tahu ya bahwa dalam cyber security itu dalam ethical hacking itu ada beberapa tahap ya. Dan tahap yang pertama itu adalah reconnaissance. Setelah reconnaissance nanti dia akan melakukan enumeration. Dari enumeration itu nanti berpotensi dia mendapatkan gaining access ya, mendapatkan akses. Dari gaining access nanti dia ada maintaining access, dia rawat tuh supaya nggak kehilangan akses, dan nanti terakhirnya dia akan covering tracks, dia tutupin tuh tracknya, jejak-jejaknya dia hapus. Record DNS adalah entry individual dalam sistem DNS yang menyimpan informasi tentang domain atau subdomain tertentu. Setiap record memberitahu browser, server, atau perangkat lain bagaimana mengakses layanan atau resource tertentu di jaringan. Kita lihat ya, ini spesialisasi Cloudflare ya salah satunya ya. Oke, kita lihat. Ah, ini dia. Apa itu catatan DNS?
Ya, catatan DNS atau disebut juga file zona adalah instruksi yang tersimpan di server DNS otoritatif dan memberikan informasi tentang suatu domain termasuk alamat IP yang tercatat. Nah, nih, alamat IP ini nih kalau ketahuan, kalau ditaruh di Cloudflare kan kita bisa nutupin tuh reverse proxy ya untuk menutupi alamat IP yang sesungguhnya. Ya terkait dengan domain tersebut dan cara menangani permintaan untuk domain tersebut. Catatan ini terdiri dari serangkaian file teks yang ditulis dalam apa yang dikenal sebagai sintaks DNS. Ya. Nah, record-recordnya tuh misalnya ada record A, ini record yang menyimpan alamat IP di suatu domain. Ini kalau udah alamat IP kebuka, hmm, bahaya sih. Maka karena kan itu fungsinya dia salah satu fungsi dari penggunaan Cloudflare itu kan untuk reverse proxy ya, untuk menyembunyikan alamat IP sesungguhnya supaya nggak menjadi target langsung gitu oleh si attacker. Kemudian rekaman triple E4 rekaman yang berisi alamat IPv versi 6 untuk suatu domain. Terus ada CNAME meneruskan satu domain atau subdomain ke domain lain. Catatan MX mengarahkan email ke server email. Catatan TXT memungkinkan administrator menyimpan catatan teks dalam catatan tersebut. Catatan NS menyimpan server nama untuk entry DNS. Ini nama DNS-nya, nanti nama server DNS-nya. Catatan SOA menyimpan informasi sensitif tentang suatu domain. Record SRV menentukan port untuk pelayanan tertentu. Catatan TTR menyediakan nama domain dengan pencarian terbalik. Nah, ini contoh paling umum aja ya. Nanti ada lebih lanjut lagi sih selain ini gitu. Tapi kita nggak bahas di sini gitu ya. Apa saja beberapa record DNS yang kurang umum digunakan? Ini contohnya langsung dikasih tahu nih ada. Ada FSDB, rekaman ini dengan klien Andrew File System AFS yang dikembangkan oleh Carnegie Mellon. Ada APL, ada CAA, ada DNS Key. Nah, DNS Key nih. Ada CDN Key. Nah, ada cert, sertifikat, ada DCHID, DNAME, ada HIP. Nah, ini tapi yang apa sifatnya yang kurang umum digunakan ya. Dia case-case khusus aja gitu ya. Nah, itu dia DNS gitu ya. Nah, si attacker tuh mau ngumpulin yang ini nih, mau ngumpulin semuanya itu gitu. IP-nya, subdomainnya gitu. Untuk apa nanti? Selanjutnya akan melakukan enumeration gitu. Nah, ini gue coba ngelakuin apa namanya NS lookup ke target dari IP ini untuk masti ini si IP ini sebenarnya bisa nggak sih didapetin gitu ya. Nah, ini gue nggak dapet ini ternyata memang nggak bisa ya. Jadi NS lookup, kemudian servernya default servernya, kemudian ls-min-d nama domainnya ternyata nggak bisa AXFR. Perintah yang berjalan di PowerShell menggunakan NSLOOKUP mencoba melakukan DNS zone transfer AXFR terhadap domain di server dengan maksud untuk mendapatkan seluruh daftar record DNS dari domain tersebut. Tetapi server menolak permintaan ini dan mengembalikan error can list domain. The DNS server refused to transfer the zone. Artinya upaya pengambilan semua informasi DNS gagal karena server sudah dikonfigurasi dengan benar untuk menolak transfer zona ke pihak yang tidak berwenang. Gitu. NS lookup itu apa sih? Itu adalah utility baris perintah yang digunakan untuk menanyakan informasi DNS dari suatu domain atau alamat IP. Dengan NS lookup, seorang bisa melihat alamat IP dari nama domain dari IP, atau informasi server DNS yang menangani domain tersebut. Kita lihat ya ke hostinger. Apa itu NS lookup? Memakai pengertian, cara kerja, dan fungsinya. Name server NS lookup atau NS lookup adalah tool command line yang berfungsi untuk mencari alamat IP atau DNS record milik hostname tertentu. Tool ini juga memungkinkan Anda menemukan informasi nama domain dengan memasukkan alamat IP-nya secara sederhana gitu ya. Fungsi utama NS lookup, tadi kan namanya name server ya, adalah untuk mengambil informasi mendetail tentang suatu domain dan biasanya informasi ini diperlukan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan DNS. Nah, kalau misalnya kita punya suatu apa ya aset digital yang kemudian ada problem DNS ya pasti akan menggunakan salah satunya tools atau akan digunakan NS lookup untuk melihatnya.
Nah, ini dia. Dia akan nampilin ini ya. Nah, ini pada satu sudut dia digunakan untuk solve problem, tapi sudut yang lain juga dia bisa digunakan untuk mencari celah gitu ya. Ini dia yang berbahaya. Nah, CNS lookup ini juga ada apa namanya perintah lanjutannya ya, misalnya name, server name, root, set type, set debug, set recurse, recursive, help, exit. Ya, cara menggunakannya NS lookup itu hampir semua command line OS apapun, misalnya ada di command prompt di Windows ada, di terminal di Linux dan di macOS juga ada. Gue sih pernah nyobain Windows tadi tuh Windows, kemudian di Linux juga pernah. Ya secara sederhana karena namanya NS lookup ya udah dia untuk name server ya, terkait dengan DNS. Itu sih secara sederhana gitu ya. Oke. Nah, ECI-nya ini adalah indikator of unauthorized access incident ya, akses yang tidak diotorisasi sebenarnya. Ini adalah masuk ke unauthorized data access ya, ini ya ke sini nih. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8. Ada physical intrusion, ada change in system configuration, perubahan di konfigurasi sistem, ada change in network, perubahan di jaringan, change in administrator settings, ada unauthorized data modification, ada unauthorized usage of standard user account, ada unauthorized data access, ada high resource utilization. Dan dalam konteks AXFR, itu masuknya adalah unauthorized data access, di mana attacker mencoba mengunduh seluruh data DNS zone data dari server yang seharusnya hanya diakses oleh pihak yang berwenang. DNS Zone berisi informasi penting tentang struktur dan konfigurasi jaringan, termasuk alamat IP ini yang berbahaya dan subdomain. Sehingga jika berhasil diakses, informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan serangan lebih lanjut. Ya, enumeration tadi ya, seperti eksplorasi kerentanan atau phishing. Aktivitas ini biasanya memicu alat pada sistem IDS atau IPS. Karena termasuk pelanggaran akses data yang tidak sah dan tercatat dalam log keamanan sebagai upaya pengumpulan intelijen oleh attacker. Dengan demikian, event ini jelas mencerminkan indikasi unauthorized data access yang harus segera direspons untuk mencegah kebocoran informasi kritis jaringan. Tadi ya tadi kan udah ada ya contohnya ya, bahwa sebisa mungkin sih ya hanya apa IP tertentu yang bisa melakukan akses itu ya. Tadi mana contohnya ya? Ini ya. Hanya IP tertentu yang bisa melakukan akses tertentu. Nah, ini dia contohnya nih. Jadi ACL-nya ya, access control limit, access control list-nya yang harus diituin. Nah, oke. Di Cybercase 18 ini, judulnya adalah DNS Zone Transfer AXFR Response. Ya, secara sederhana tadi ya. Si attacker mau ngumpulin nih informasi mengenai DNS. Informasi itu akan digunakan untuk serangan lebih lanjut. Ini fase apa? Fasenya adalah reconnaissance. Lalu ketika ini berhasil terkumpul, apa yang akan dilakukan oleh attacker atau hacker? Ya, dia akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu enumeration. Dia akan ngelakuin dengan apa namanya, dengan tentu dengan bantuan kode, ngelakuin percobaan terus-menerus di antaranya seperti brute force, melakukan kemudian dia melihat kerentanan-kerentanan yang ada dari data yang dia temukan. Nah, dari situlah dia nanti akan lama-lama akan mendapatkan akses atau gaining access tadi. Nah, itu dia yang berbahaya di situ. Secara sederhana, DNS Zone Transfer EXFR Response ada seperti itu. Oh ya, EXFR ini adalah kepanjangan dari Authoritative Transfer. Secara sederhana gitu ya. Eh menurut gue sih cukup sampai di sini dulu. Saya bercase 18 tentang DNS Zone Transfer EXFR Response. Sorry kalau ada salah mungkin penjelasannya. Boleh banget di apa namanya direvisi dengan komen di bawah, atau boleh juga kalau ada diskusi lebih lanjut klik link yang udah gue sediain di deskripsi gua gitu. Dan sampai jumpa.